Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Dr. Anda Sri Mulyati MPD. Sebelumnya, izinkan kelompok kami mempresentasikan mengenai model filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Fahma Erviatama dengan NIM 2452000052. Yang kedua, Lutfia Septawati dengan NIM 2452000059. Selanjutnya, Alisa Chelsea Delia dengan NIM 2452000061. Selanjutnya, Nabila Nur Anisah dengan NIM 2452000063. Selanjutnya, Seri Kuniati dengan NIM 2452000084 dan Nur Rohmah Heriani dengan NIM 2452000079. Selanjutnya kita masuk di bab peta konsep. Bab 1, pendahuluan terdiri dari abstrak, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab 2, pembahasan terdiri dari model filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan bersumber dari kebudayaan masyarakat, model pemikiran saintifik, pendekatan, model filosofis, karakteristik, dan perbedaan dari pendekatan filsafat. Yang terakhir, tantangan dan peluang. Bab 3, penutup terdiri dari simpulan dan saran. Abstrak, penerapan filsafat pendidikan modern, Islam, dan Pancasila dalam pendidikan Indonesia serta hubungan keduanya dengan filsafat berbasis kebudayaan dan pendekatan saintifik tentang manusia seutuhnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan modern menekankan pembelajaran aktif dan kompetensi abad ke-21. Pendidikan Islam berfokus pada pembentukan akhlak dan nilai spiritual. Pendidikan Pancasila memperkuat nilai kebangsaan. Pendidikan berbasis budaya membangun karakter sosial dan identitas nasional, sedangkan pendekatan saintifik membantu pengembangan manusia secara holistik. Integrasi semua pendekatan tersebut dapat memperkuat pembaruan pendidikan nasional agar relevan, berkarakter, dan kompetitif. Latar belakang pendidikan nasional Indonesia dibangun dari berbagai landasan filosofis pendidikan modern yang menekankan rasionalitas dan pembelajaran aktif. Pendidikan Islam yang berorientasi pada moral dan akhlak, serta pendidikan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Selain itu, kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan perkembangan sains menuntut pendidikan yang relevan, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tantangan besar ialah bagaimana mengintegrasikan berbagai sumber nilai tersebut agar menghasilkan sistem pendidikan yang berjati diri sekaligus kompetitif. Rumusan masalah 1. Bagaimana model filsafat pendidikan modern, filsafat pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Pancasila diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. 2. Bagaimana filsafat pendidikan yang bersumber dari kebudayaan masyarakat dapat membentuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Bagaimana model pemikiran saintifik tentang manusia seutuhnya dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. 4. Sejauh mana ketiga pendekatan, model filosofis, kebudayaan masyarakat, dan pemikiran saintifik dapat saling melengkapi dalam membangun konsep filsafat pendidikan nasional.
5. Apa saja karakteristik dan perbedaan pokok dari masing-masing pendekatan filsafat pendidikan tersebut dalam membentuk tujuan, isi, dan proses pendidikan di Indonesia? 6. Bagaimana tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan berbagai model filsafat pendidikan yaitu modern, Islam, dan Pancasila dalam kebijakan dan praktis pendidikan nasional agar tetap relevan sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan masalah 1. Menjelaskan bagaimana model filsafat pendidikan modern diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. 2. Menganalisis penerapan filsafat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. 3. Menguraikan peran filsafat pendidikan Pancasila dalam membentuk arah kebijakan pendidikan nasional. 4. Mengidentifikasi kesesuaian nilai-nilai yang bersumber dari ketiga filsafat pendidikan modern, Islam, dan Pancasila dengan kebutuhan pendidikan zaman sekarang. 5. Mengkaji tantangan yang muncul dalam proses pengintegrasian ketiga model filsafat tersebut ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan nasional. 6. Menjelaskan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan filsafat pendidikan modern, Islam, dan Pancasila dalam pembaruan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu model filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan modern berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran serta menekankan pengembangan potensi peserta didik. Untuk ciri-ciri utamanya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, menekankan kreativitas dan kebebasan berpikir, menggunakan pendekatan ilmiah, menyesuaikan kebutuhan abad ke-21, dan mengembangkan siswa secara kognitif, afektif, sosial, moral, dan emosional. Untuk implementasinya di Indonesia, yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum modern, PJBL, PBL, dan Inquiry Learning, penguatan literasi, numerasi, dan karakter, serta kelas interaktif dan kolaboratif. Yang kedua ada filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual, moral, akal, fisik, dan sosial. Tujuan utamanya adalah membentuk pribadi beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk prinsip dasarnya, yang pertama, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, berorientasi pada akhlak dan nilai-nilai Islam, pendidikan sepanjang hayat, berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, serta humanistik, memandang peserta didik sebagai makhluk berfitrah. Untuk implementasinya ada sesuai UU nomor 20 tahun 2003 tentang iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, penguatan karakter melalui kegiatan keagamaan. Yang ketiga, integrasi nilai Islam dalam kurikulum merdeka. Serta yang keempat, pembiasaan keteladanan dan nasihat dalam pembelajaran. Ketiga, ada filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila berfungsi sebagai dasar dan arah pendidikan nasional. Pancasila mengintegrasikan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Untuk prinsip dasarnya, yang pertama, berlandaskan pada agama, budaya nasional, dan karakter bangsa, mengembangkan manusia secara spiritual, moral, dan sosial, serta guru menjadi teladan nilai Pancasila. Untuk implementasi nilai Pancasilanya, pada sila pertama ada religius dan toleransi, untuk sila kedua empati dan anti kekerasan, sila ketiga persatuan dan menghargai keberagaman, sila keempat demokrasi musyawarah, dan sila kelima keadilan sosial dan tanggung jawab. Filsafat pendidikan yang bersumber dari kebudayaan masyarakat, yaitu 1. Hakikat filsafat pendidikan berbasis kebudayaan masyarakat. Filsafat pendidikan sebagai pewaris kebudayaan
pendidikan selaras dengan identitas bangsa. Pendidikan memanusiakan manusia. Pendidikan membentuk karakter sosial. Yang kedua, peran filsafat pendidikan berbasis budaya dalam membentuk kehidupan berbangsa. Memperkuat identitas nasional, menanamkan nilai-nilai Pancasila, membangun nasionalisme yang inklusif. 3. Peran filsafat pendidikan berbasis budaya dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, mencetak warga negara yang demokratis, meningkatkan kepedulian terhadap hukum dan norma, membentuk kepemimpinan berkarakter. Yang keempat, peran filsafat pendidikan berbasis budaya, membangun harmoni sosial, menguatkan solidaritas dan gotong royong bangsa, mengurangi konflik sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. 5. Tantangan dalam penguatan pendidikan berbasis budaya. Arus globalisasi, minimnya integrasi budaya dalam kurikulum sekolah, kurangnya kompetensi guru, pandangan masyarakat modern yang menganggap budaya lokal sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Selanjutnya, model pemikir saintifik. Melihat manusia secara utuh, spiritual luhur, fisik lahir, nasional logika, dan kreatif lateral, pendidikan holistik ini menekankan perkembangan akademik, moral, sosial, fisik, dan kreativitas secara seimbang. Manfaat bagi pendidikan tidak hanya fokus akademik, tetapi membentuk karakter, identitas, kreativitas, dan kesiapan menghadapi tantangan modern. Membentuk pembentukan karakter dan identitas sesuai nilai sosial budaya dan spiritual di Indonesia. Menyiapkan manusia untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern, menguatkan nilai kebangsaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya, implikasi praktis, kurikulum lebih holistik, metode belajar lebih variatif, kognitif, emosional, psikomotorik. Penilaian tidak hanya akademik, guru berperan sebagai pembimbing utuh. Pendidikan menjadi relevan dengan karakter sosial dan kultural. Tantangan perlu komitmen sistematik, perbedaan nilai spiritual antar budaya, penilaian aspek non-akademik sulit, resiko cakupan terlalu luas sehingga tak fokus. Pendekatan filosofi memperkuat pembentukan konsep filsafat pendidikan nasional. A. Peran model filosofis adalah memberi dasar nilai dan menetapkan tujuan pendidikan. B. Peran kebudayaan adalah memberi identitas dan mengaitkan nilai universal dengan realitas Indonesia. C. Peran pemikiran saintifik adalah menyediakan metode rasional dan memastikan pendidikan relevan dengan ilmu dan teknologi. Pendidikan filosofis, budaya, dan saintifik saling melengkapi, yaitu filosofis memberi arah, budaya memberi nilai, dan sains memberi metode efektif. Integrasi ketiganya menutup kelemahan masing-masing dan menghasilkan pendidikan nasional yang berkarakter, berakar budaya, berbasis ilmu, serta relevan dengan kehidupan masa kini. Karakteristik dan perbedaan dari pendekatan filsafat pendidikan. Yang pertama, esensialisme karakteristik menekankan pelestarian ilmu dan nilai esensial, guru sebagai otoritas. Tujuan, penguasaan kompetensi dasar, disiplin, literasi numerasi, dan moral kolektif. Isi, mata pelajaran inti yang distandarisasi. Proses terstruktur, berurutan, berpusat pada guru, evaluasi berstandar.
Contoh di Indonesia, standar kompetensi mata pelajaran wajib penguatan karakter. Yang kedua, perennialisme. Karakter berfokus pada nilai abadi dan pengembangan akal budi. Tujuan kemampuan berpikir mendalam, etika, refleksi. Isi teks klasik bersejarah ide, nilai universal, proses diskusi kritis atau sokratik, kajian teks. Contoh di Indonesia, PPKN, Pendidikan Pancasila, Program Literasi dan Karakter. Progresivisme. Yang ketiga, progresivisme. Karakteristik berpusat pada murid, learning by doing, pengalaman kontekstual, tujuan, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, adaptasi. Isi, tema atau proyek fleksibel dan relevan kehidupan. Proses, inquiry, project-based learning, assessment, autentik. Contoh di Indonesia, kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, rekonstruksionisme. Karakter pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Tujuan kepedulian sosial, aksi kolektif, kesadaran kritis. Isi, isu HAM, lingkungan, keberlanjutan, demokrasi. Proses, proyek sosial, debat, riset komunikasi. Contoh di Indonesia, proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kelima, eksistensialisme. Karakteristik menekankan kebebasan, pilihan individu, pencarian makna, tujuan pembentukan jati diri dan tanggung jawab personal. Isi, ruang minat, seni, karir, BK. Proses, refleksi, konseling, tugas pilihan. Contoh di Indonesia, asesmen diagnotis, minat, bakat, jalur pilihan. Yang terakhir, pragmatisme. Karakteristik mengutamakan kegunaan praktis dan pemecahan masalah nyata. Tujuan, keterampilan kerja, inovasi, kompetensi teknis. Isi, vokasi, life skill, teknologi. Proses, praktik laboratorium, magang, proyek terapan. Contoh di Indonesia, link dan match SMK industri, literasi digital. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan model filsafat pendidikan. Tantangan integrasi. A. Perbedaan landasan filosofis. Filsafat pendidikan modern menekankan rasionalitas dan inovasi. Filsafat pendidikan Islam menekankan moral spiritual. Filsafat pendidikan Pancasila menekankan kebangsaan dan keadilan sosial. Perbedaan ini sering menyulitkan penyusunan kebijakan dan kurikulum. B. Resistensi pemangku kepentingan. Setiap kelompok memiliki harapan berbeda-beda yang menginginkan pendidikan religius. Ada yang lebih modern dan kompetitif. C. Keterbatasan kompetensi guru. Banyak guru belum memahami filsafat pendidikan sehingga sulit menetapkan pendekatan integratif. D. Tantangan globalisasi dan digitalisasi. Teknologi berkembang pesat, sementara kebijakan sering lambat. Nilai Islam dan Pancasila juga sering diadaptasi ke dunia digital. Kurangnya integrasi kurikulum. Nilai modern, Islam, dan Pancasila sering berjalan terpisah dalam pembelajaran. Peluang integrasi. A. Pendidikan holistik. Integrasi nilai menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, religius, dan nasionalis. B. Penguatan pendidikan karakter. Nilai moral Islam dan Pancasila dapat dipadukan dengan keterampilan berpikir kritis dari pendidikan modern. C. Kurikulum lebih relevan. Kurikulum dapat menggabungkan literasi digital, kreativitas, spiritualitas, toleransi, dan gotong royong. D. Peningkatan kompetensi guru. Guru memahami nilai filosofis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Harmonisasi masyarakat multikultural. Integrasi nilai memperkuat toleransi, moderasi beragama, dan kehidupan demokratis. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan model filsafat pendidikan. Dampak pada kebijakan dan praktik pendidikan.
Integrasi ini mendorong kebijakan yang lebih responsif seperti kurikulum tematik yang memadukan nilai religius, nasionalis, dan kompetensi abad ke-21. Penguatan profil pelajar Pancasila dengan nilai moral Islam. Digitalisasi pendidikan berbasis filsafat pendidikan. Pelatihan guru berbasis filsafat pendidikan. Program sekolah yang menumbuhkan karakter dan kerjasama sosial. Dalam praktiknya, guru dapat memadukan pembelajaran aktif dengan nilai etika, toleransi, dan nasionalisme sehingga pembelajaran lebih relevan bermakna bagi peserta didik. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan model filsafat pendidikan. Dampak pada kebijakan dan praktik pendidikan. Integrasi ini mendorong kebijakan yang lebih responsif seperti kurikulum tematik yang memadukan nilai religius, nasionalis, dan kompetensi abad ke-21. Penguatan profil pelajar Pancasila dengan nilai moral Islam. Digitalisasi pendidikan berbasis filsafat pendidikan. Pelatihan guru berbasis filsafat pendidikan. Program sekolah yang menumbuhkan karakter dan kerjasama sosial. Dalam praktiknya, guru dapat memadukan pembelajaran aktif dengan nilai etika, toleransi, dan nasionalisme sehingga pembelajaran lebih relevan, bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya simpulan. Filsafat pendidikan modern, Islam, dan Pancasila saling melengkapi dalam membentuk tujuan, nilai, dan arah pendidikan nasional. Nilai budaya memperkuat identitas bangsa, sementara pendekatan ilmiah mendorong berpikir kritis dan pemanfaatan teknologi. Integrasi ketiganya menghasilkan pendidikan yang berkarakter, relevan, dan kompetitif, meski tetap menghadapi tantangan global dan perbedaan nilai. Yang terakhir, saran. Pemerintah perlu memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan nilai filosofi, budaya nasional, dan pendekatan ilmiah. Guru perlu mendapat pelatihan untuk memadukan nilai moral, kearifan lokal, dan metode pembelajaran modern. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model integrasi filsafat pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga nilai budaya sambil tetap mengikuti kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.